Di chapter 44 bagian 1 kemarin kita diperlihatkan bahwa Jubaji yang terluka sedang menghadapi Pirupaka Raja Surga Selatan. Pertempuran itu pun tak bisa dielakkan bahwa memang pertempuran kemarin sangat dahsyat. Dan di chapter 44 bagian 2 ini, apakah Baji akan mati? Ataukah Pirupaka yang akan dikalahkan? Kita akan mengetahuinya setelah yang satu ini. Dan di chapter kali ini kita langsung ditujukan ke Pirupaka Jenderal Surga Selatan yang ingin mengakhiri hidup Baji. Dengan sambil tertawa Pirupaka mengatakan bahwa dia akan sesenang ini membunuh siluman babi. Dan ini sungguh sangat menyenangkan, dan Pirupaka pun mengeluarkan harta dan mengeluarkan senjatanya, yaitu Broken Army Lance. Tanpa banyak basa-basi lagi, Pirupaka pun langsung melompat dan berkata, "Aku akan mengincar jantung hewan yang sudah tak berdaya dan kutusuk dengan kuat. Ini adalah rasa belas kasihanku. Yap, mampuslah kau siluman babi." Dan bam! Pirupaka langsung dihajar oleh Baji hingga terlempar jauh ke atas sampai mengeluarkan darah. Dua Dark Shadow pun sontak kaget karena melihat Raja Surga Selatan bisa terluka sampai mengeluarkan darah. Xiaoyu pun langsung terus menyemangati Baji walaupun Baji tak bisa mendengar kata-katanya. Saat Pirupaka terhempas ke tanah, dia pun berkata, "Apakah dia bisa melihatku? Ataukah dia hanya berpura-pura? Baiklah, kalau begitu akan kuladeni kau." Harta, dan langsung mengambil senjata yang baru, yaitu Meteor Refuting Crossbow. Yap, plak. Plak 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 plak. Dan busur itu pun langsung menyerang Baji dengan bertubi-tubi. Baji berusaha menangkis serangan, tapi sungguh Baji tak sanggup menahannya, dikarenakan Baji kini sudah tak dapat melihat. Jadi memang benar, dia sudah kehilangan semua inderanya, ucap Pirupaka. Baji pun mengatakan, "Walaupun aku sudah tak bisa melihat dan mendengar di dunia yang gelap ini," tiba-tiba tubuh Xiaoyu pun menyala dan bersinar. Dan di sini Baji bisa melihat keberadaan Xiaoyu yang bersinar terang. Baji pun mengatakan, "Kau telah menunjukkan jalan yang terang padaku saat aku tersesat. Perwujudan dari Sang Sutra, akhirnya aku bisa melihat sisi dirimu yang ini." Baji pun langsung mengelurkan tangannya dan meraih Xiaoyu. Dan kini Xiaoyu pun sudah berada di gendongan Jubaji. Baji meminta maaf kepada Xiaoyu karena telah meninggalkannya waktu itu. Xiaoyu pun menjawab, "Tidak apa-apa, yang penting sekarang kau sudah kembali. Aku pergi ke sebuah desa manusia dan terkadang karena kecerobohanku aku melakukan hal yang egois dan menyebabkan banyak masalah. Itulah sebabnya aku tak bisa hidup lama lagi sekarang," ucap Baji. Xiaoyu pun menjawab bahwa itu bukan selalu karena kecerobohan, tapi juga karena kau memang babi bodoh yang egois. "Baiklah kalau begitu, akan kubuat pertarungan ini untuk menebusnya," ucap Baji. Dan di sisi lain, Pirupaka pun sudah mencapai batasnya. Emosinya sudah sangat memuncak dan berkata, "Kau sudah membuat kesabaranku habis. Harta!" Dan Pirupaka akan mengeluarkan senjatanya lagi. Ternyata sang siluman babi sudah melebihi dugaanku. Di sini Xiaoyu terus didekap oleh Baji dan Pirupaka langsung mengambil senjatanya, yaitu Vicious Shadow Bone Wife. Yap, crash 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 crash. Shadow Bone Wife itu pun langsung mengkoyak-koyak daging Baji. Xiaoyu pun panik karena Baji berdarah sangat banyak. Tapi di sini Baji masih tetap merasa tenang dan bukan masalah baginya karena Baji mempunyai kulit yang keras dan daging yang tebal. Baji pun berteriak mengatakan kepada Pirupaka, "Sedang apa kau Raja Surga? Kau mau menggelitiku dengan hartamu ini? Singkirkan ini dariku." Dan prak, harta Pirupaka pun langsung hancur porak-poranda. Xiaoyu langsung menyemangati Baji dengan mengatakan, "Jubaji, serang!" Baji pun langsung mengambil kesempatan ini dengan mengeluarkan jurusnya, yaitu pusaran
angin. Krak, biji matanya langsung retak. Pirupaka langsung teringat sama cerminnya. Apakah jangan-jangan aku terluka? Apakah ada yang menyentuh cerminku? Ini sungguh konyol. Tak kusangka siluman babi itu bisa setara melawanku. Di lain sisi, Dark Shadow itu pun langsung mengecek cermin Raja Surga Selatan. Tapi di sana tidak ada apa-apa karena dia berdua selalu mengawasi cerminnya. Dan tiba-tiba, crak, Dark Shadow pun itu kaget. Apakah ada yang menyentuhnya? Bailang yang sedari tadi selalu memperhatikan cerminnya pun langsung merasakan aneh dan bertanya pada gurunya. Guru, sepertinya ada yang aneh. Langitnya retak. Apakah itu karena terjadi sesuatu dengan dimensi cermin? Nah, sampai di sini kalian pasti sudah paham kan? Siapakah yang menghancurkan cermin dari luar sana? Benar sekali, ternyata itu adalah prajurit batu yang sedang berusaha menolong Grandmaster and Family. Cermin butut ini bukan masalah bagiku. Tan San Zhang pun dengan tatapan seriusnya sudah ingin cepat keluar dan menghajarnya. Pirupaka pun langsung teriak, "Hei kalian berdua, hentikan dia, dasar bodoh!" Xiao Yu pun melihat kejadian itu langsung terteriak, "Prajurit kecil!" Dan dua Dark Shadow pun langsung bergegas untuk menghentikan kelakuan prajurit batu itu. Prajurit batu itu pun sudah merasakannya kalau dia sudah ketahuan. Dan tak ada pilihan lain. Dia pun langsung melompat dan prak. Prak, 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 prak. Cerminnya pun hancur. Dan Raja Surga Selatan pun tak ada pilihan lain. Dia harus membuka segel cermin dan biarkan mereka keluar. Karena jika tidak, nyawanya sendiri yang dalam bahaya. Dan krak, Xiao Yu pun langsung berteriak, "Bailang!" Sedangkan Bajir teriak, "Guru!" Dan saat Grandmaster and Family keluar dari cermin tersebut, Tang San Zhang pun langsung berkata, "Sepertinya ada banyak orang yang kesulitan di luar, sedangkan kita sangat santai di dalam. Sekarang adalah giliran kita." Dan Sisigi Season 4 Chapter 44 bagian 2 pun berakhir di sini. Lagi seru-serunya malah di PHP-in sama si Mimin lagi. Hehehe. Gimana? Seru gak sih ceritanya? Buat kalian yang masih penasaran, langsung pantengin terus channel cerita saya ya. Subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan lainnya. Jangan lupa juga untuk like biar cerita saya akan selalu upload setiap harinya. Salam dari cerita saya di sini and bye bye.